Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menuntaskan sepertiga perjalanan Ramadan. Hari-hari yang akan kita lewati dengan kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Karena kegembiraan yang bersambung dengan surga itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun kebahagiaan yang tidak bersambung dengan surga itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan Anda dalam berpuasa, kebahagiaan Anda dalam tarawih, kegembiraan Anda dengan tilawah, ini semuanya kegembiraan yang bersambung dengan surga. Dan inilah hakikat dari kebahagiaan. Adapun kegembiraan dengan uang, kegembiraan dengan jabatan, itu semuanya kegembiraan tidak ada hubungannya dengan surga sama sekali. Jadi jangan keliru menempatkan kegembiraan. Ada kegembiraan yang menjadi ibadah, yaitu kegembiraan Anda bersama ibadah. Tapi ada kegembiraan yang tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, yaitu kegembiraan kita terhadap dunia. Apakah salah? Tidak salah Anda gembira dengan uang. Enggak salah Anda bergembira dengan rumah baru, dengan baju baru, dengan mobil baru. Kegembiraan ini semuanya alami. Itu adalah fitrah. Hanya saja tidak ada nilai ibadahnya di depan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, sebagian orang berkata, sekuat apapun Anda taat, sedahsyat apapun Anda ibadah, enggak akan membuat rezeki dan uang Anda makin banyak. Juga enggak akan membuat kesulitan Anda kemudian berakhir dengan kemudahan. Jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin ibadah-ibadah ini tidak membuat uang Anda makin banyak. Tapi dengan ibadah-ibadah ini, hati Anda semakin ridho dengan apa adanya uang Anda. Apa artinya uang Anda banyak tapi Anda enggak ridho? Tapi betapa bahagia uang Anda tak seberapa tapi Anda ridho. Jadi ibadah ini tidak memberikan Anda uang yang banyak, rezeki yang melimpah. Namun ibadah ini memberikan Anda hati yang ridho dengan apa adanya rezeki dan uang Anda. Mungkin ibadah-ibadah ini pun tidak menghentikan ujian Anda, tidak menghentikan kesulitan Anda. Tapi yang pasti ibadah-ibadah ini membuat Anda semakin sabar dengan ujian-ujian itu. Kesulitan Anda mungkin gak berakhir dengan ibadah ini, tapi disebabkan karena ibadah, hati Anda semakin tabah dalam ujian-ujian. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, bulan ibadah, bulan pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya,
siang Anda adalah ampunan karena Anda berpuasa, malam hari Anda adalah ampunan karena Anda melakukan tarawih. Siang dan malam Anda di dalam ampunan. Dan ini tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang saya hormati, hari ini kajian kita tentang seorang sahabat yang sangat mulia. Seorang sahabat yang masuk dalam jajaran as-sabiqunal awwalun. Semua sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi perang Badar, mereka dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun. Pada ayat ke-100 dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin ataupun ansar, begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan prinsip ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua sahabat as-sabiqunal awwalun telah diproklamirkan oleh Allah bahwa Allah ridha kepada mereka. Kalau ridha Allah telah jatuh kepada seseorang, berarti tidak akan lagi ada kebencian Allah terhadap orang seperti itu. Salah satunya adalah tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah seorang sahabat di mana pada hari kematiannya Arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Tokoh yang akan kita kaji hari ini seorang sahabat, ketika jenazahnya diangkat, dipikul menuju pemakaman Baqi', sahabat-sahabat merasa seolah tidak mengangkat siapa-siapa. Gak ada bobotnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat ikut serta mengangkat jenazahnya. Makanya jenazah ini tidak ada bobot sama sekali. Tokoh besar yang kita bicarakan hari ini adalah seseorang yang jenazahnya dilayat dan dihadiri sejumlah 70.000 malaikat. Coba sekalian, siapa dia? Beliau adalah pemuka suku Aus di Madinah. Anda tahu di Madinah ada 2 suku besar. Yang pertama adalah suku Aus, yang kedua adalah suku Khazraj. Nah, tokoh kita hari ini adalah tokoh penting di suku Aus. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, nama bapaknya adalah Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, dan nama kakeknya adalah An-Nu'man. Adapun nama ibunya adalah Kabasyah bintu Rafi'. Dalam perkawinan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu hanya dikaruniai Allah 2 orang anak dari satu istri yang bernama Hindun. Anak pertama beliau bernama Amr, anak kedua beliau adalah Abdullah. Oleh karena anak pertama beliau adalah Amr, maka beliau radhiyallahu anhu dikunyahi dengan Abu Amr. Bagaimana fisik beliau? Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat beliau mengatakan, Anda tahu jamaah sekalian, kitab sejarah tertua dan paling akurat pertama adalah Ibnu Ishaq, yang kedua adalah Ibnu Sa'ad, yang ketiga adalah Ibnu Hisham. Nah, sejarah Sa'ad bin Mu'adz hari ini kita kutip dari 3 sumber ini. Baiklah, Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat menuliskan
bahwa Sa'ad bin Mu'adz seseorang yang berperawakan tinggi, kemudian berkulit putih, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau keindahan rupa. Bahkan Ibnu Sa'ad lebih definitif lagi, keindahan rupa seorang Sa'ad bin Mu'adz lebih menonjol pada kedua matanya. Bahwa kedua mata yang sangat indah. Jemaah sekalian, wa hasanul lihya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini, kata Ibnu Sa'ad, adalah seorang yang memiliki jenggot yang sangat indah. Baik, bagi orang Arab, begitu pula dalam Islam, tentu jenggot ini perhiasan laki-laki. Oleh sebab itulah di sini Ibnu Sa'ad mengatakan, di antara kerupawanan seorang Sa'ad bahwa beliau memiliki jenggot yang sangat indah, jenggot yang membuatnya semakin berwibawa. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, tadi disampaikan di awal bahwa Sa'ad bin Mu'adz termasuk sahabat as-sabiqun al-awwal. Beliau termasuk orang yang tercepat masuk Islam. Tentu orang-orang yang masuk Islam di awal Islam lebih mulia daripada mereka yang masuk Islam tidak di awal. Kenapa demikian? Karena di awal Islam perjuangan yang penuh dengan kesulitan, kesusahan dan tekanan. Tidak banyak orang yang, begitu banyak sahabat-sahabat yang diintimidasi secara fisik, apalagi diintimidasi secara mental. Intinya, masuk Islam di awal mula Islam adalah sebuah risiko. Karena risiko itu sangat besar, sehingga mereka-mereka yang punya keberanian menyambut Islam pertama-tama mereka dalam agama dinamakan as-sabiqun al-awwal. Nah, maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, di antara deretan-deretan kemuliaan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bagaimana beliau masuk Islam? Anda tahu jemaah sekalian, setelah orang-orang Madinah berhaji dan mereka mendengarkan cerita tentang seorang nabi yang baru, yaitu Nabi kita SAW, maka orang-orang Madinah masuk Islam dan mereka berbaiat 2 kali. Baiat yang pertama sekian orang, baiat yang kedua sekian orang. Jemaah sekalian, pada baiat yang terakhir, baiat yang kedua, 70 orang Madinah masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu berlangsunglah satu baiat yang bernama Baiatul Aqabah. Isi dari baiat itu bahwa orang-orang Madinah akan membela Rasulullah SAW dengan segala apa yang mereka miliki. Dan Nabi SAW pun akan berhijrah ke tengah-tengah mereka. Mereka akan membela dengan harta mereka. Mereka pun akan membela dengan nyawa dan jiwa mereka. Begitu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, setelah baiat yang kedua ini diikuti 70 orang, berlangsung perjanjian di mana orang-orang Madinah akan membela habis-habisan Rasulullah dan Islam. Maka semenjak itulah sejumlah sahabat mulai melakukan perjalanan hijrah. Nah, orang yang pertama kali berhijrah, dia adalah seorang anak muda rupawan, seorang anak muda yang hidup dengan harta melimpah kedua orang tua. Dia adalah seorang anak muda yang sangat dikenal, sangat populer. Perkumpulan-perkumpulan besar orang-orang Mekah tidak akan sempurna sebelum dihadiri oleh anak muda tersebut. Karena kerupawanan
karena penampilan, karena popularitas, maka dia selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan penting. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perjalanan pertama kafilah hijrah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan saat itu beliau bersama dengan seorang laki-laki buta yang menjadi sebab turunnya ayat Abasa wa Tawalla, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Sesampainya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke kota Madinah, dia pun mulai menjalankan tugasnya sebagai seorang duta, Rasulullah SAW. Beliau berdakwah, beliau menyebarkan Islam kepada semua penduduk Madinah, dan melalui dakwah Mus'ab bin Umair inilah seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Jemaah sekalian, cobalah Anda bayangkan, tadi kita sebutkan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz memiliki kemuliaan 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya, dan ini semua gerbangnya adalah seorang yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Makanya jemaah sekalian, manusia ini kata Nabi kita hanya dua macam. Manusia pertama adalah seseorang yang menjadi pintu kebaikan. Manusia kedua adalah seseorang yang menjadi pintu kejahatan. Nah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, begitupun para sahabat-sahabat yang lain, mereka semuanya adalah orang-orang yang dididik, dibangun oleh Rasulullah menjadi pintu-pintu kebaikan bagi dunia. Maka dimanapun para sahabat berada, mereka menjadi pintu kebaikan bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, berusahalah, berjuanglah, berikhtiarlah di bumi manapun Anda berpijak, bahwa Anda menjadi pintu kebaikan bagi orang lain, bahwa Anda menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan ada 4 orang saya nggak bisa membalas kebaikan mereka sama sekali. Saya nggak bisa membalas kebaikan orang ini. Ya, tentunya karena orang-orang yang 4 ini semuanya adalah pintu-pintu kebaikan bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah seseorang yang kakinya berdebu untuk urusanku. Orang-orang yang kakinya berdebu untuk menyelesaikan urusan. Berikutnya adalah seseorang yang menjawab yarhamukallah ketika aku bersih. Nomor 3 saya lupa, yang nomor 4 ini luar biasa. Yang keempat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, balasan untuknya enggak mungkin dari aku, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Seseorang yang semalam suntuk tidak bisa tidur karena kesulitan, lalu dia berpikir siapa yang akan menjadi solusi dalam kesulitan itu. Ternyata dia melihat akulah solusi itu. Maka dia datang menumpahkan kesulitannya di hadapanku dan aku pun membantunya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang keempat ini gak mungkin aku memiliki apapun untuk membalasnya, karena balasan untuk yang keempat ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tadi? Seseorang yang tidak bisa tertidur semalam suntuk karena kesulitan, lalu dalam keadaan begadang oleh kesulitan dia mencari-cari pintu dan solusi, ternyata akulah yang terlihat olehnya menjadi solusi. Maka orang seperti ini, orang yang datang mempercayakan kesulitannya kepada aku, kata Ibnu Abbas, orang seperti ini balasannya dariku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya dari aku hanya Allah, maksudnya apa ya? Allah balas. Uangku semuanya gak bisa membalas orang ini, semua hartaku gak bisa membalas orang ini. Ini ajaib. Saya ulangi, seseorang
yang mempercayakan kesulitannya kepada dia, kepada Anda, kepada saya, kata Ibnu Abbas, orang seperti ini kebaikannya gak mungkin aku balas kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, maka melalui dakwah seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, terbukalah pintu hidayah bagi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Setelah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau mengumpulkan orang sekampung. Ya, beliau tinggal di kampung yang bernama Kampung Bani Abdil Ashhal. Dia kumpulkan orang satu kampung. Kalau kumpul satu kampung berarti itu sangat banyak. Lalu beliau berkata, wahai kalian semua, apa penilaian kalian tentang aku? Semua orang mengatakan, wahai Sa'ad, engkau adalah tokoh kami, engkau adalah kebanggaan kami, engkau adalah panutan kami. Mendapatkan jawaban yang pas, selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, dengarlah oleh kalian semua, mulai hari ini kalian laki-laki dan perempuan tidak perlu lagi bicara dengan saya sebelum kalian masuk Islam. Jadi kalau mau bicara dengan saya, masuk Islam kalian. Adapun kalian tidak masuk Islam, gak perlu lagi bicara dengan saya. Akhirnya jemaah sekalian, matahari hari itu tidak terbenam kecuali seluruh penduduk perkampungan Bani Abdil Ashhal semuanya telah masuk Islam. Nah, setelah satu kampung ini telah masuk Islam, maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengundang Mus'ab bin Umair untuk tinggal di rumahnya agar setiap saat ada waktu belajar Islam, belajar Al-Quran bagi penghuni kampung Bani Abdil Ashhal. Masuk Islam pula bersama beliau sejumlah tokoh seperti misalnya As'ad bin Zurarah. Masuk Islam pula bersama beliau dan di kabilah Bani Abdil Ashhal seorang tokoh yang bernama Usaid bin Khudair radhiyallahu taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itulah Imam Ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz seseorang yang sangat berkah bagi kaumnya. Karena melalui Sa'ad bin Mu'adz ini satu kampung semuanya masuk Islam. Jadi dia tidak menjadi orang yang berkah karena uangnya yang banyak dibagi-bagikan jadi sedekah. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz, kata Imam Ibnu Hisham, seorang yang penuh keberkahan bagi masyarakat karena dia adalah pintu hidayah dan pintu Islam bagi semua orang yang ada di perkampungan Bani Abdil Ashhal. Jemaah sekalian, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengambil satu kebijakan sosial, yaitu mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Jadi ini orang-orang mereka telah berhijrah meninggalkan seluruh saudara dan keluarga di Mekah dan tinggal di Madinah tanpa saudara. Agar status sosial ini tidak menjadi satu kesulitan dan keburukan bagi orang-orang Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Ambil contoh misalnya, Nabi kita mempersaudarakan Salman Al-Farisi dari Persia dengan Abu Darda. Sebab kalau tidak dipersaudarakan, niscaya Salman Al-Farisi di Madinah akan tetap dianggap sebagai pendatang, non pribumi, yang notabene hak-haknya kadang-kadang tidak terhormati dengan baik. Nah, maka untuk membangun kekokohan sosial, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang-orang Ansar.
Nah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat jaminan masuk surga. Beliau adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Karena mengatakan wahai Sa'ad, ini adalah saudara. Mempersaudarakan yang dimaksud bukan mempersaudarakan secara Islam saja, tapi mempersaudarakan betul-betul seperti saudara kandung. Sehingga seandainya misalnya Abu Darda wafat, niscaya Salman Al-Farisi termasuk salah satu ahli waris yang sah. Begitupun misalnya ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wafat, maka di antara orang-orang yang menjadi ahli waris sah adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Jadi mempersaudarakan yang dilakukan Nabi SAW bukan persaudaraan iman, tapi mempersaudarakan persis seperti saudara kandung. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini kemudian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa yang membatalkan hak waris disebabkan karena hijrah. Anda tahu sebab waris dalam Islam ada 3. Sebab waris yang pertama adalah nasab, keturunan. Seorang anak mewarisi ayahnya, seorang saudara mewarisi saudaranya, ini waris disebabkan karena keturunan. Penyebab waris yang kedua adalah musaharah, yaitu pernikahan. Seorang wanita menjadi ahli waris saya karena ada pernikahan. Ini dinamakan musaharah. Sebab waris yang ketiga ini sudah tidak ada lagi. Apa itu? Karena memerdekakan budak. Ya, jadi kalau saya memerdekakan budak, maka harta budak tersebut saya termasuk ahli waris bagi si budak tersebut. Yang keempat, di antara penyebab terjadinya waris adalah hijrah. Namun begitu turun ayat dalam surat An-Nisa wa ulul arhami ba'dhum awliya'u ba'd, maka dengan ayat ini batallah pewarisan yang disebabkan karena hijrah, sehingga sampai hari ini hanya 3 sebab terjadinya waris. Dari 3 ini pun salah satunya sudah tidak ada lagi, yaitu memerdekakan budak. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan jihadnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu? Tidaklah besar seseorang kecuali karena sebuah perjuangan. Bahkan tidaklah besar seseorang kalau hanya perjuangan itu hanya perjuangan untuk diri sendiri. Ya, perjuangan Anda kalau hanya untuk kantong sendiri, Anda tidak akan besar hanya dengan perjuangan yang sebatas kantong Anda dan keluarga Anda. Tapi ketika Anda memiliki satu perjuangan untuk orang yang lebih luas, orang yang lebih banyak, di titik itulah Anda akan menjadi seorang yang besar. Dan tidak ada perjuangan sebesar berjuang untuk Islam. Maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, kalau Anda bertanya, kenapa nama-nama mereka tidak terlupakan oleh perjalanan waktu yang berabad-abad? Jawabannya jemaah sekalian, mereka hidup untuk yang maha hidup, sehingga kematian mereka tetap membuat nama mereka hidup. Adapun Anda tidak hidup untuk yang maha hidup, kematian Anda adalah kematian fisik dan kematian nama. Adapun para sahabat, mereka hidup untuk yang maha hidup, maka kematian mereka hanya kematian fisik, sementara nama mereka akan tetap hidup. Jadi ingat, nama Anda memiliki usia yang lebih panjang daripada usia fisik Anda. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk usia nama Anda lebih lama. Dan kalau nama-nama ini, nama Anda memiliki usia yang lama disebabkan karena kebaikan, disitulah Anda dapatkan doa-doa yang tulus.
Kita dengarkan Abu Bakar selalu kita sampaikan doa radhiyallahu anhu. Kita dengarkan nama Imam Syafi'i selalu kita sampaikan doa rahimahullahu ta'ala. Tidak ada orang-orang yang hidup untuk Islam melainkan namanya selalu disebutkan dengan doa-doa. Tapi jamaah sekalian, perhatikan di mana tokoh-tokoh politik itu. Ya, tokoh-tokoh politik di zaman yang berlalu, apalagi di zaman sekarang. Kematian mereka adalah kematian untuk fisik dan kematian untuk nama. Misalnya, siapa gubernur Mesir ketika Imam Syafi'i wafat, hidup di Mesir? Anda nggak tahu. Siapa gubernur Madinah ketika Imam Malik hidup? Anda nggak tahu. Tokoh-tokoh politik ini tidak sepenuhnya hidup untuk yang maha hidup, sehingga kematian fisik mereka sekaligus kematian untuk nama mereka. Tetapi para sahabat, para ulama-ulama, kehidupan mereka adalah untuk yang maha hidup. Semenjak mereka bangun sampai mereka tertidur di malam hari, kehidupan mereka sepenuhnya wakaf untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kematian mereka hanya kematian fisik. Sementara nama mereka tetap hidup, dihidupkan oleh yang maha hidup. Oleh sebab itu, hakikat hidup yang sesungguhnya bahwa Anda hidup untuk yang maha hidup. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka sadar betul bahwa tidak ada yang mahal untuk Allah, sehingga tidak ada yang terasa berat untuk diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang paling mahal dalam diri Anda adalah nyawa. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu, mereka mengenali Allah, sehingga mereka tidak lagi melihat nyawa mereka sesuatu yang mahal bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi banyak orang, mungkin termasuk saya atau mungkin termasuk Anda juga, bahwa kita masih merasa banyak yang mahal untuk Allah, sehingga hanya sedikit yang bisa kita berikan kepada Allah. Dan ini tidak terjadi bagi para sahabat. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka mengenali Allah, bahwa Allah segala-galanya, bahwa mereka akan kembali kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi melihat ada yang mahal untuk Allah. Semuanya murah untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ketika Allah menginginkan nyawa mereka, mereka akan menyerahkannya penuh dengan ridha. Nyawa ini berharga, mahal, oh iya untuk dunia. Adapun untuk Allah, nyawa ini nggak ada harganya sama sekali. Saya berikan Anda perbandingan. Bagi saya yang bukan siapa-siapa bagi Anda, tentu uang 3 juta bagi Anda itu kebesaran. Itu terlalu besar sekali. Tapi tentu uang 3 juta Anda untuk ibu kandung Anda itu nggak berarti sama sekali. Oleh sebab itu, mahal orang tua kita sehingga tidak ada lagi yang mahal untuknya. Semuanya menjadi murah karena dialah yang mahal. Dan Allah Azza wa Jalla di atas segala-galanya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, apabila ada peluang-peluang menjual nyawa kepada Allah, sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim tidak akan mengabaikan transaksi itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli nyawa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Subhanallah. Allah membeli nyawa orang yang beriman dengan surga. Betapa mahalnya nyawa Anda bagi Allah. Nyawa Anda bagi Allah akan dibayar oleh Allah dengan surga. Wa amwalahum, dan Allah pun akan membayar harta Anda dengan surga juga. Baik jamaah sekalian, ini dua. Allah membeli nyawa orang yang beriman dengan surga. Yang kedua, Allah pun membeli harta orang-orang yang beriman dengan surga. Mungkin kalau untuk menjual nyawa ini untuk Allah, entahlah akan ada atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas-jelas ada sekarang adalah juallah harta Anda untuk Allah Azza wa Jalla.
Terlebih Anda di bulan Ramadan, jamaah sekalian, bulan di mana kedermawanan seharusnya dilipat gandakan. Maka ingatlah ayat tadi baik-baik, bahwa Allah membeli harta Anda dengan syurga. Kalau manusia membeli harta Anda dengan investasi, dengan keuntungan yang tak seberapa, namun Allah berfirman, aku beli hartamu dengan syurga. Jadi bertransaksilah dengan Allah Azza wa Jalla. Juallah harta kepada Allah Azza wa Jalla. Pada tahun kedua Hijriah, terbukalah peluang untuk berjihad. Terjadilah perang. Perang apa yang terjadi tahun kedua Hijriah? Jawabannya dua perang. Perang pertama adalah perang Badar, terjadi di bulan Ramadan tanggal 17. Perang yang kedua adalah perang Uhud, terjadi di bulan Syawal hari Sabtu tanggal 6. Jadi jarak antara perang Badar dengan perang Uhud ini hanya kisaran 2 pekan saja. Jemaah sekalian, aslinya perang Badar itu bukanlah sebuah rencana, tapi sebuah dadakan. Rasulullah SAW mendengarkan ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan akan melintasi Madinah. Maka Nabi kita SAW mengumpulkan sahabat ridwanullahi alaihim sejumlah 313 orang. Misinya adalah untuk mencegat kafilah dagang tersebut dan mengambil harta-harta dagang. Jemaah sekalian, apakah ini satu kejahatan? Tidak. Nabi kita hanya mengambil bayar. Semua harta kaum muslimin yang berhijrah ke kota Madinah semuanya diambil oleh orang-orang Mekah. Ambil contoh misalnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau pengusaha senjata yang sangat sukses dan kaya raya di kota Mekah. Ketika beliau masuk Islam dan kemudian beliau akan berhijrah, beliau dikejar oleh orang Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, kamu datang dengan tangan kosong dan kamu akan meninggalkan Mekah dengan membawa semua kekayaan. Itu nggak mungkin. Dan kekayaan itu luar biasa, bukan kekayaan itu satu mobil kecil. Kekayaan itu terdiri dari uang gitu ya, aset beberapa ekor unta. Jadi kalau bahasa sekarang kekayaan itu mencapai beberapa truk. Bukan kekayaan dagang gitu ya, kekayaan uang dan harta-harta berharga. Akhirnya Suhaib radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian menginginkan harta yang banyak ini? Mereka mengatakan iya. Suhaib radhiyallahu anhu mengatakan, ambil semua kekayaan ini dan biarkan aku hijrah. Maka kekayaan harta yang banyak tersebut jumlahnya sekian ekor unta semuanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Oleh sebab itulah Nabi kita alaihissalam bersama 313 orang sahabat kurang lebih bertolak dari Madinah menuju Badar, karena Badar ini adalah lintasan perjalanan dagang Mekah dan negeri Yaman atau Syam. Jadi rencana Nabi kita hanya untuk melakukan pencegatan dan mengambil harta. Tak ada rencana perang sama sekali. Sehingga senjata yang dibawa adalah senjata sederhana. Tak ada rencana perang. Tetapi jemaah sekalian qadarullah, dalam perjalanan menuju Badar tiba-tiba rencana berubah. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan pertempuran. Ya, Allah berfirman, Muhammad, ini bukan sekedar pencegatan tapi pertempuran. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, begitu Allah memerintahkan untuk bertempur, padahal senjata yang dibawa sangat sederhana, maka Nabi SAW memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, wahai Sa'ad, Allah memerintahkan kita untuk bertempur. Jumlah kita sangat terbatas dan senjata kita pun sangat sederhana.
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, maka kami tidak akan mendustakan apapun yang menjadi perintah." Ya Rasulullah, seandainya di depan kita ada laut dan engkau menyuruh aku dan seluruh orang-orang Aus untuk terjun ke laut tersebut, ya Rasulullah, saya pastikan tidak ada satupun orang Aus yang tidak akan terjun ke lautan itu. Coba sekalian, kalau di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dinamakan, disebutkan laut, itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Orang-orang Arab ini gak akan takut dengan Sahara, dengan gurun, tapi mereka benar-benar akan sangat takut sekali dengan lautan. Maka di sini Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau perintahkan bertempur menyeberangi lautan, saya pastikan orang-orang suku Aus satu pun tidak akan ada yang mundur. Kami semua akan terjun menyeberangi lautan untuk pertempuran yang kau inginkan." Padahal mana ada mereka yang bisa berenang. Tapi jemaah sekalian, demikianlah sebuah tekad dari seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang dikatakan saat itu kejujuran. Subhanallah, kadang-kadang di antara kita ada orang yang menyampaikan tekad luar biasa. Kita pun berdecak kagum, tapi ternyata semuanya dusta. Oh, kamu belum tahu siapa saya. Luar biasa. Begitu 2 menit kemudian melampau, masuk angin. Sahabat-sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang berdusta seperti itu di depan Nabi SAW. Ingat, ini dalam situasi perang, dalam situasi akan mengorbankan nyawa, akan meneteskan darah. Dalam situasi seperti ini tidak ada orang dusta. Ingat, dusta itu terjadi dari orang-orang yang penakut. Dusta itu terjadi dari orang-orang yang sedang takut. Ya, maka seorang tersangka kejahatan dalam kondisi takut, dia akan merekayasa 1000 dusta. Nah, di sini sahabat-sahabat ridwanullah alaihim penuh keberanian, mereka akan bertempur. Di dalam keberanian tidak ada dusta. Karena dusta hanya ditemukan di dalam ketakutan. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan pula bagaimana Nabi SAW minta musyawarah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sekilas kita berpikir, kalau pertempuran Uhud ini adalah wahyu, pertempuran Badar ini adalah wahyu, mestinya Nabi kita tidak perlu lagi minta musyawarah. Tapi Nabi kita ingin memberikan pelajaran keharusan bermusyawarah dalam menetapkan dan memutuskan segala persoalan. Oleh sebab itu, meski perang Badar ini sebuah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, namun Allah tetap bermusyawarah. Dan perhatikan, dari sekian banyak orang yang diundang oleh Nabi bermusyawarah adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena Sa'ad bin Mu'adz tokoh dari suku Aus. Di bawah seorang Sa'ad terdapat ratusan orang. Maka keberanian seorang Sa'ad akan menjadi keberanian ratusan orang. Jadi daripada bicara satu persatu, maka Nabi langsung berbicara dengan sang tokoh. Ini sebuah strategi dari Nabi SAW. Terjadilah perang Badar dengan kemenangan yang sangat bagus di tangan kaum muslimin. 2 minggu setelah perang Badar terjadilah perang Uhud. Nabi kita alaihi salatu wassalam bertolak dari Medina menuju Uhud, ya, di hari Sabtu, dan dalam perjalanan menuju Uhud 70 orang munafik kemudian mundur. Orang-orang munafik yang hatinya penuh dengan hubbud dunia, maka dalam hati itu tidak ada keberanian. Ini kaidah bagi Anda, hati yang penuh dengan hubbud dunia, di dalam tidak ada keberanian. Isinya adalah ketakutan. Keberanian itu hanya di dalam hati yang menginginkan surga, yang penuh dengan keimanan. Nah, ketika 70 orang munafik dalam perjalanan menuju Uhud semuanya mundur, ternyata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang bertahan
berani, bahkan menjaga keberanian bagi sahabat-sahabat lain. Bahkan ketika terjadi kocar-kacir dalam perang Uhud, banyak sahabat yang menyalahi perintah Nabi SAW. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tidak ikut melanggar perintah Nabi SAW. Coba sekalian, di kemudian hari terjadilah perang Khandaq. Al-Quran menyebutnya dengan perang Ahzab. Nah, dalam perang Ahzab ini ternyata salah satu tangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terkena panah. Dan tidak tanggung-tanggung panah itu mengenai siku Sa'ad bin Mu'adz dan memutus salah satu urat nadi yang ada di sana. Urat nadi itu terputus sehingga terjadilah pendarahan besar. Nabi SAW menghentikan pendarahan itu dengan kain. Anda tahu, tidak boleh berobat dengan besi panas. Tidak boleh berobat dengan besi panas. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengalami putus urat nadi dalam perang Khandaq, justru Nabi sendiri yang mengobati beliau dengan besi panas. Nabi melarang, tapi kenapa dilakukan juga? Karena tidak ada solusi lagi. Seluruh obat-obat menghentikan pendarahan tidak ada yang bermanfaat. Satu kali Rasulullah SAW mengobati beliau dengan kayu besi panas, tidak berhasil. Berikutnya Nabi untuk kedua kalinya mengobati luka tersebut, menghentikan pendarahan tersebut, lagi-lagi dengan besi panas juga. Untuk kedua kalinya gagal. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu berdoa, dan ini salah satu karamah. Beliau berdoa, ya Allah, aku adalah orang yang menjamin keberadaan Yahudi Bani Quraisyah di Madinah. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah tidak mungkin tinggal di Madinah kecuali dengan jaminanku. Ya Allah, Yahudi Bani Quraisyah ini mengkhianati Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum aku membahagiakan Rasulullah dalam kasus Yahudi Bani Quraisyah. Sebelum aku membahagiakan Rasulullah SAW terkait dengan Yahudi Bani Quraisyah. Begitu beliau berdoa, pendarahan itu langsung berhenti. Tapi karena situasi beliau yang sangat buruk, kesehatan beliau yang sangat rendah, maka Nabi SAW minta kepada keluarga agar beliau dirawat di masjid. Ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, aku ingin setiap saat menjenguk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Akhirnya jemaah sekalian, puncak dari pengkhianatan orang-orang Bani Quraisyah terjadilah perang Khaybar. Nabi SAW mengepung Bani Quraisyah selama 25 hari sampai akhirnya mereka semuanya menyerah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami menyerah. Lalu Nabi SAW bersabda, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami Yahudi Bani Quraisyah menolak keputusan wahai Muhammad. Keputusan yang kami inginkan adalah keputusan seseorang yang selama ini menjamin kami, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ditandu seperti Jenderal Sudirman, ditandu dari Masjid Nabawi ke lokasi terjadinya pengepungan. Sekarang pengepungan itu dinamakan Hayyul Adab, cukup jauh dari kota Madinah. Ditandulah Sa'ad bin Mu'adz sampai ke lokasi tersebut. Rasulullah SAW bersabda, wahai Sa'ad, bertahun-tahun di Madinah ini mereka aman karena jaminan. Tidak ada yang mengusik mereka, mengganggu mereka karena jaminan. Dan hari ini mereka tidak mau keputusanku, mereka hanya ingin keputusan. Wahai Sa'ad, ambil keputusan tentang mereka.
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, tawanlah wanita dan anak-anak. Yang kedua, ambillah seluruh harta benda mereka. Dan yang ketiga, siapapun yang telah berkumis atau berjenggot agar dipancung satu persatu." Nabi SAW bersabda, "Wahai Sa'ad, keputusanmu betul-betul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keputusanmu sesuai dengan keputusan Allah dari atas 7 lapisan." Maka Nabi SAW menyuruh wanita keluar, anak-anak keluar, lalu dipanggillah laki-laki satu persatu keluar dari kampung. Kalau sudah tumbuh kumis, potong. Sehingga peristiwa ini memang peristiwa yang sangat jadi dendam bagi orang-orang Yahudi. Orang yang dipancung hari itu saja lebih 400 nyawa. Jamaah sekalian yang saya hormati, dengan demikian Sa'ad bin Mu'adz telah mengambil satu keputusan yang membahagiakan Rasulullah terkait dengan Yahudi Bani Quraisyah. Setelah mereka semua mati, Rasulullah pun sudah nyaman, tidak lagi terganggu dengan Bani Quraisyah. Setelah itu kembali terjadi pendarahan di tangan Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian menjadi kematian bagi beliau radhiyallahu anhu. Karena waktu kita sudah selesai, kita percepat. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu wafat di dalam Masjid Nabawi. Saat itu Nabi kita sedang keluar bersama Abu Bakar bersama sejumlah sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri. Tiba-tiba beliau berjalan dengan cepat sambil menyeret selendang beliau, sambil sesekali kaki beliau tersandung. Sahabat yang bersama beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tiba-tiba Anda berdiri, tiba-tiba Anda berjalan dengan cepat, kaki Anda tersandung, dan Anda nggak sadar kalau selendang Anda terseret-seret?" Nabi SAW bersabda, "Saat telah wafat, kita harus segera sampai ke masjid, mendahului 70.000 malaikat yang sedang turun untuk melayat, menyolatkan dan membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz." Allahu Akbar. Ya, maka Rasulullah SAW bersegera, kemudian melayat dan menyelesaikan prosesi fardu kifayah dari Sa'ad bin Mu'adz. Ini berarti yang ikut menyolatkan beliau adalah sahabat, termasuk 10 orang jaminan masuk surga, termasuk 70.000 orang malaikat. Bukan 7.000 ya, 70.000 orang. Nah, selesai jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu disalatkan, maka jenazah ini pun diangkat untuk dimakamkan di Baqi'. Tapi ternyata jenazah ini nggak ada bobot sama sekali. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, nggak ada bobotnya. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita kayak nggak ngangkat apa-apa. Kita sepertinya mengangkat kapas." Kata Nabi SAW, "Iya, karena yang sesungguhnya mengangkat jenazah beliau adalah malaikat." Subhanallah, orang yang menggali makam untuk Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, "Setiap kali aku menggali, terasa semerbak minyak wangi. Semakin dalam digali, semakin wangi. Semakin digali liang lahat untuk jenazah Sa'ad bin Mu'adz, Abu Sa'id Al-Khudri, aku menemukan wangi yang sangat luar biasa." Karamah. Selanjutnya jenazah ini diturunkan, dan begitu jenazah diletakkan di liang lahat, Madinah mengalami gempa beberapa kali. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Madinah mengalami gempa beberapa kali. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'ad." Singgah sana Allah, arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Subhanallah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mengkomentari hadis ini, bahwa arsy Allah gemetar untuk kematian Sa'ad. Kenapa gemetar? Karena arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dipanggul oleh para malaikat.
Dan para malaikat ini tidak bisa menahan kegembiraan karena beberapa saat lagi ruh Sa'ad bin Mu'adz akan naik ke langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya ruh ini akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat yang memangkul aras tidak mampu menahan bahagia karena sebentar lagi akan ada ruh seorang Sa'ad bin Mu'adz. Kegembiraan inilah yang membuat malaikat bergetar dan akhirnya arsy Allah bergetar, dan itulah yang mengakibatkan Madinah mengalami gempa bumi. Demikian dikatakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang menarik, Nabi kita SAW melanjutkan sabdanya, arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Kemudian jenazah ini dikebumikan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad." Sekiranya ada orang yang tidak mengalami himpitan kubur, niscaya saat ini tidak mengalami himpitan kubur. Laqad dumma dummatan, saat ini beliau sedang dihimpit oleh kubur, thumma furrija anhu, lalu kemudian kubur itu akan dilapangkan. Jadi semulia itu seorang Sa'ad, namun tidak lepas dari himpitan kubur. Kematiannya dilayak 70.000 malaikat, disolatkan 70.000, jenazahnya diangkat malaikat ke makam, arsy Allah gemetar, bla 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 bla. Tapi begitu jenazah ini sampai di kubur, ternyata dihimpit Allah. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, himpitan kubur terhadap Sa'ad dan terhadap orang-orang yang beriman bukanlah sebagai hukuman, bukan sebagai hukuman, tapi himpitan kubur ini seolah-olah sebuah ujian. Sebagaimana Anda pilek itu sakit tapi Anda nggak takut, bukan? Nah, misalnya Anda pilek atau Anda bersin, itu penyakit tapi Anda nggak ketakutan. Kata Imam Zahabi, seperti itulah himpitan kubur. Bagi orang-orang yang beriman itu menyakitkan, tapi mereka tidak ada yang takut. Jemaah sekalian yang saya hormati, kubur yang Anda lihat, yaitu tanah yang digali, di bawah ada lubang yang bernama lubang lahat. Ini hanya sebuah pintu menuju sebuah alam yang bernama alam barzakh. Ini hanya satu pintu menuju sebuah alam yang bernama alam barzakh. Dan orang-orang yang telah berada di alam barzakh ini hanya menginginkan kembali kepada keluarga dalam satu keadaan. Kapan itu? Ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agama? Lalu seorang mukmin menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Begitu jawaban disampaikan dengan baik, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an sadaqa abdi fa afrishu lahu ilal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai mungkar nakir, jawaban hambaku benar. Segera kalian membuka permadani untuknya menuju surga. Begitu Allah mengatakan jawaban hambaku benar, silakan hamparkan permadani untuknya ke surga. Begitu Allah menyatakan ini, jenazah berkata kepada dua malaikat, atada'wani an ubasyira ahli, bolehkah aku keluar untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa aku telah berhasil, bahwa aku telah lulus? Malaikat Munkar Nakir mengatakan, nim naumatal arus, tidak perlu keluar, tapi tidurlah seperti tidurnya para pengantin. Jadi hanya inilah satu-satunya kondisi di mana para jenazah-jenazah ingin kembali ke keluarga. Adapun hari kedua, hari ketiga, nggak ada mereka yang berpikir dengan Anda. Rindu Anda yang rindu dengan mereka, mereka tidak rindu dengan Anda. Kalau mereka orang baik, mereka berada di dalam kubur. Di pagi hari akan dibukakan pintu surga, di sore hari akan dibukakan pintu surga. Pintu surga dibuka, mereka melihat ini istana saya, oh itu bidadari saya, itu taman-taman saya. Kalau mereka sudah melihat bidadari mereka di surga, mana lagi akan gembira dengan bidadari dunia yang sudah termakan usia. Jangankan bidadari surga, bidadari di mall saja udah bikin lupa kadang-kadang. Ini tidak, mereka udah sampai di kubur,
Akhirnya pagi hari dibuka pintu, dibuka tabir, lalu dikatakan, itu istana kamu, itu istri kamu, dan itu taman-taman kamu. Wangi-wangi surga kemudian masuk ke dalam makam. Sore hari pun seperti itu. Makanya kalau penghuni surga masih ada rindu dengan penghuni dunia, berarti mereka tidak berada dalam satu nikmat. Tapi ingat, mereka di alam barzakh, orang-orang yang beriman, mereka berada dalam satu kenikmatan kubur yang membuat mereka tidak lagi ingin ingat apa-apa dengan dunia. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira demikian kajian kita tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Seringkali kita mendengar ucapan almarhum atau tulisan ALM untuk menyebut orang yang sudah wafat. Bagaimana hukumnya? Karena ucapan atau tulisan almarhum seperti memastikan seorang itu pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Dari segi bahasa memang keliru. Tapi ingat, ini kekeliruan bahasa, bukan kekeliruan akidah. Di mana kekeliruan bahasanya? Karena kata sifat itu memastikan. Misalnya kalau Anda katakan misalnya Bapak Presiden Jokowi yang sehat, itu kata sifat, berarti beliau betul-betul sehat. Nah, kalau yang Anda maksudkan doa, tidak menggunakan kata sifat tapi kata kerja. Nah, jadi kekeliruannya hanya kekeliruan dalam bahasa, bukan kekeliruan akidah. Sehingga orang yang mengucapkan almarhum nggak pernah ada dalam hati mereka keyakinan bahwa orang ini pasti dirahmati Allah. Anda tanya, Anda almarhum? Ya, berarti kamu memastikan? Enggak, saya nggak memastikan, saya cuma doa. Nah, jadi di sini Anda harus tahu kesalahan, dan Anda harus lebih tahu juga kadar kesalahan itu. Karena kalau tahu kesalahan itu terlalu global, itu dangkal. Yang mesti Anda tahu adalah tingkat kesalahan itu sejauh apa. Ternyata orang-orang yang mengatakan almarhum, kekeliruan mereka hanya kekeliruan bahasa, bukan kekeliruan akidah. Makanya ketika Anda tanya, apa tujuan kamu dengan kata almarhum? Mereka mengatakan, tujuan saya adalah doa, bukan memastikan. Jelas kalau dia memastikan, itu kekeliruan akidah. Itu kekeliruan akidah. Tapi mereka tidak berpikir mereka tidak berpikir untuk memastikan dengan kata almarhum itu. Maka sekali lagi, ucapan almarhum itu keliru, tapi kekeliruan dalam bahasa saja, bukan dalam keliruan akidah. Karena orang yang mengucapkannya tidak berpikir untuk memastikan bahwa yang wafat 100% dalam rahmat Allah. Maksud mereka adalah doa. Masa haid saya biasanya selama 9 hari, bila sudah lebih 9 hari masih keluar dari haid, apakah boleh sholat? Kalau sudah ada hari biasa 9 hari misalnya, maka lebih dari 9 hari tersebut dinamakan istihadah. Anda wajib puasa, Anda wajib melakukan sholat. Hanya saja kalau sudah ada kebiasaan seperti itu. Apakah yang dibaca setelah sholat tarawih dan sholat witir? Apakah doa kamilin setelah witir itu sesuai dengan sunnah? Allahumma ja'alna lil faraidi muwaddin dan lain-lain. Dulu kita hafal juga itu, tapi setelah lama lupa juga. Yang disunnahkan selesai witir adalah membacakan zikir
Subhanal Malikil Quddus. Dan untuk yang ketiga kalinya tinggikan suara. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tinggikan. Nah, adapun doa yang tadi disampaikan, Allahumma ja'alna lil faraidi muaddin, dan selanjutnya saya udah gak hafal lagi. Membacakan doa ini ada dua kemungkinan. Pertama, Anda membacakannya doa sekedar doa, hukumnya boleh. Yang kedua, kalau Anda membacakannya karena merasa ini bagian dari tarawih, itu tentu tidak boleh. Karena memang itu bukan bagian dari tarawih. Anda boleh membacanya, Anda boleh tidak membacakannya. Maka kalau Anda membacakannya hanya sekedar doa, boleh. Tapi dengan niat ini bagian dari tarawih, itu keliru. Berikutnya, jika penduduk surga dijanjikan dengan bidadari, bagaimana dengan para wanita yang ingin masuk surga, dijanjikan dengan apa? Iya. Wanita akan kembali lagi dengan suaminya. Jadi jangan sampai pula seperti cerita itu kan. Pak Ustaz, kata ibu-ibu, ada apa? Kalau bapak-bapak punya bidadari, oh iya. Kalau kita ibu-ibu, balik lagi dengan bapak. Kata si ibu, ya dia lagi katanya. Ya dia lagi katanya. Enggak, jadi ibu-ibu yang sudah menikah akan kembali lagi dengan suaminya. Kalau dia memiliki dua suami pertama wafat, lalu suami yang kedua, maka dia akan dikembalikan kepada suami yang paling saleh. Suami pertama, kedua, bukan. Siapa yang paling saleh, dia akan dikembalikan ke sana. Nomor 3, bagaimana kalau seorang wanita tidak menikah, dia gadis misalnya, sehingga wafat tanpa menikah. Mereka wanita-wanita yang wafat sebelum menikah, mereka akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Karena orang-orang yang mati syahid akan diberikan 70 bidadari plus 2 orang wanita dunia. Nah, siapa mereka? Biar Allah yang ngatur. Kalau Anda yang ngatur bakal salah. Tapi kalau Allah yang ngatur gak akan ada salah. Apa hukumnya doa kunut ketika sholat witir di pertengahan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan? Apakah makmum boleh tidak mengangkat tangan? Kunut dalam witir, Ramadan atau bukan Ramadan, dari awal Ramadan atau setengah terakhir Ramadan, kunut dalam witir hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Sunnah Anda membacakannya, sunnah pula Anda mengangkat tangan. Sunnah Anda bacakan sebelum ruku, boleh juga Anda bacakan setelah ruku. Jadi ini longgar sekali. Mau kunut boleh, mau tidak kunut boleh. Sebelum ruku boleh, sebelum sudah ruku boleh. Mau angkat tangan boleh, mau tidak angkat tangan boleh. Hanya saja kalau orang-orang angkat tangan, ikutilah supaya tidak ada prasangka orang. Ingat, hindari orang berdosa gara-gara Anda. Dulu di Basra ada seorang ulama besar bernama Ibrahim An-Nakhai. Dan dia punya seorang teman ulama besar juga namanya Imam A'mash. Imam Ibrahim An-Nakhai ini gurunya Imam Abu Hanifah, sederet guru beliau. Subhanallah, Ibrahim An-Nakhai seorang yang buta. Dan Imam A'mash adalah seorang yang berpandangan lemah, picaklah bahasa kita. Jadi dua-duanya sama-sama cacat pandangan. Nah, setiap kali masuk waktu salat, Imam A'mash selalu menjemput Imam Ibrahim An-Nakhai. Suatu hari Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Wahai A'mash, cobalah cari jalan yang sepi menuju masjid, jangan jalan yang ramai." Kata Imam A'mash, "Kenapa?" Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Kalau kita menghadiri salat,
melalui jalan yang ramai, nanti orang akan bicara si buta dibimbing oleh si kicau. Orang berdosa. Kata Imam Ahmad, wahai Ibrahim, biarkan orang berdosa, yang penting bukan kita. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, wahai Ahmad, tidakkah lebih baik kita selamat, orang lain selamat? Nah, oleh sebab itulah Anda perlu menyelamatkan nama Anda dari dosa orang lain. Kalau orang lain angkat tangan seperti ini, angkat tangan juga. Alhamdulillah, hal itu adalah sunnah. Seorang muslim dilarang berpikir dalam doanya dalam bingkai logika manusia, di mana harus ada selalu hukum sebab akibat. Namun demikian pada prakteknya 99% takdir Allah itu selalu berada dalam hukum sebab akibat. Misalnya orang sakit yang tidak berobat secara benar, maka kemungkinan sembuhnya kecil. Pertanyaan, bagaimana batasan tidak bolehnya berdoa dengan bingkai sebab akibat? Itu kenyataannya 50% kalau nggak berobat sembuh, ini keliru. Kalau Anda lihat, yang mati itu pun semuanya berobat dulu. Ya, semua yang mati, bukankah mereka berobat dulu ujung-ujungnya mati? Jadi dengan demikian, 50% orang berobat sembuh, 50% berobat mati. Jadi agar apa? Jadi nggak betul kalau berobat berarti sembuh. Nah, begitu dalam berdoa, Anda nggak boleh terlalu logis. Karena orang yang terlalu logis biasanya keyakinannya kepada Allah lemah. Karena ketika Anda nggak menemukan teori-teori logika untuk keinginan Anda, di situ Anda nggak yakin. Maka oleh sebab itu, ketika Anda berdoa, ini bagaimana, abaikan pikiran tentang bagaimana Anda berdoa kepada Allah yang maha mampu segala-galanya, sehingga Anda nggak boleh lagi berpegang pada logika. Orang yang tidak menutup auratnya secara sempurna saat sholat, apakah akan membatalkannya atau tetap sah tapi menimbulkan dosa karenanya? Kalau terbuka aurat sedikit saja itu dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak baru membatalkan sholat. Misalnya seorang perempuan sewaktu sedang sujud terlihat kaki itu sedikit, lagi pula tidak disengaja, maka aurat yang terbuka dengan kadar yang sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak, kalau aurat yang terbuka banyak, di situ ada unsur sengaja. Auratnya banyak terbuka, kelihatan warnanya 5 cm. Kalau aurat yang terbuka banyak berarti ada sengaja. Di situ hukumnya tidak sah. Rasulullah menyukai wewangian sehingga saat sholat memakainya. Dalam prakteknya saat ini banyak orang yang memakai wewangian dalam sholat, tapi baunya justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang lain, terlalu menyengat, karena pada hakikatnya masalah aroma adalah selera. Soal aroma memang selera, tapi kesamaan kita semuanya bahwa bau keringat itu kita nggak sama. Bahwa bau keringat semua sama. Sekarang lebih baik mana? Misalnya di samping Anda ada orang yang bau keringat, atau menggunakan minyak wangi yang Anda nggak suka. Tetap saja minyak wangi yang Anda nggak suka lebih baik daripada bau keringat. Tetap itu yang terbaik. Dan ya mudah-mudahan lapang dada juga lah, gitu ya. Jangan ya. Ada sebuah mass media yang menyampaikan dakwanya dengan membuat sebuah cerita pendek yang terdiri dari seorang ayah dan anak yang berdialog tentang hukum Islam dan penerapannya. Jika itu hanya terjadi di dunia maya, sementara hal itu tidak pernah ada di dunia nyata, cerita itu atau fiktif, apakah dapat dikatakan media tersebut sedang menyebarkan cerita dusta? Artinya saya kurang ngerti pertanyaan ini. Cuma yang saya pahami, mungkin cerita fiktif didialogkan oleh seorang ayah dan anak dalam media. Apakah itu dibenarkan? Untuk anak-anak hal itu dibolehkan, tapi kepada orang-orang nggak boleh. Itu dinamakan qasas, tukang-tukang cerita. Dalam agama kita nggak boleh. Tapi kalau untuk anak-anak saja, anak-anak boleh. Apa bedanya? Anak-anak pikiran mereka belum matang, mereka nggak berpikir benar dan salah, sehingga cerita-cerita seperti itu boleh untuk anak-anak. Misalnya suatu hari ada kancil bertemu dengan rusa, ini kan cerita fiktif. Tapi untuk anak-anak yang
pola pikirnya tidak matang, mereka nggak berpikir benar dan salah, boleh. Tapi bagi Anda yang sudah dewasa, pikiran Anda matang, Anda butuh benar dan salah, sehingga cerita dusta ini nggak boleh bagi Anda. Mengapa seorang yang selalu menyebarkan berita, walaupun itu berita fakta dalam Islam, dihukumi sebagai orang yang selalu menyebarkan berita atau broadcast, walaupun itu berita fakta dalam Islam, dihukumi sebagai pendusta? Ya, karena berita-berita yang tidak ada manfaatnya, walaupun ada faktanya, tapi nggak ada manfaatnya, berita seperti itu memang nggak boleh disebarluaskan. Apalagi berita yang bisa mengganggu. Jadi berita ada faktanya tapi tidak bermanfaat, nggak usah disampaikan. Kedua, berita ada manfaatnya tapi itu menakuti orang, mengganggu orang lain, ini pun lebih buruk lagi, jangan disampaikan. Yang perlu Anda sampaikan adalah berita ada faktanya dan manfaatnya pun jelas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi